Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya pengen bahas materi tentang persamaan trigonometri untuk kelas 11 matematika peminatan ya. Jadi nanti intinya saya akan kasih 3 rumus dasar dan kita langsung ke variasi soalnya. Oke, rumus dasar yang pertama untuk sin. Misal ada sin X sama dengan sin alfa. Rumusnya yang pertama adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 atau 2pi ya. 2pi juga bisa. Nah, K ini adalah kelipatan. Nanti kita cari ya. Bisa misalkan dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Minus juga bisa, tergantung keadaannya aja. Dan rumus yang kedua adalah untuk yang sin ya. X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360. Ini untuk sin. Lalu untuk cos. Cos X sama dengan cos alfa. Cos alfa. Rumus yang pertama untuk cos sama ya, sama yang ini. X sama dengan alfa plus K kali 360. Dan untuk rumus yang kedua itu beda. Jadi min alfa plus K kali 360. Untuk kondisi yang ketiga pakai tan ya. Saat tan X sama dengan tan alfa. Nah, untuk tan itu rumusnya cuma satu, yaitu X sama dengan alfa plus 180 dikali K. K kali 180 juga boleh, sama aja. Nah, contoh ya, contoh ke soal simpelnya dulu biar kasih gambaran ke kalian. Contoh, misal ada sin 2x sama dengan setengah untuk interval 0 sampai 360. Oke. Ingat, sin yang bernilai setengah itu sin apa coba? Sin 30. Di sin 2x sama dengan sin 30. Maka x-nya adalah 2x, alfanya adalah 30. Pakai rumus ini. Kan mengikuti ya. Sin x ini x. Kalau ini kan 2x, berarti nanti jadinya rumus pertama adalah 2x sama dengan alfanya 30 plus K kali 360 seperti ini. Lalu biar X aja, jadi bagi 2 semua, jadi X sama dengan 30 bagi 2 15 plus 180 kali K. Nah, kita coba saat K sama dengan 0, maka X nya sama dengan 180, 0 ya, 15. Saat K sama dengan 1, maka X sama dengan 180 tambah 15, ini 5, 9, 1, 195. Lalu saat K sama dengan 2, saat K sama dengan 2, 180 kali 2 kan 360 ya. Nah, berarti lebih yo, 360 tambah 15 sih karena batasnya sampai 360, intervalnya berarti ini tidak memenuhi karena lebih. Kita masuk ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini ya. Berarti saat ya rumusnya X 180 kurangi alfa tambah K kali 360. Menyesuaikan jadi 2X sama dengan ya, menyesuaikan ininya 2x 180 kurangi berapa? Kurangi 30 alfanya ya, plus K kali 360. Di cara makanya gini, lalu kita operasikan 2x sama dengan ini 150 plus K kali 360 bagi 2 semua, X sama dengan, berarti ini bagi 2 itu 75 ya, plus 180 kali K. Saat K sama dengan 0, maka X nya sama dengan 75. Saat K sama dengan 1, X nya sama dengan 180 tambah 75, 5, 15, ini 225 ya. 255, kok 225 sih? Ya benar. Benar kan? 7 tambah 8, 15, benar. Lalu K sama dengan 2, lebih ya, karena ini 360 tambah 75, batasnya kan 360. Makanya tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaian ini adalah 15, 195, 75, 255. Nah, untuk menuliskan himpunan penyelesaiannya itu dari yang terkecil ya, seperti ini. HP, pakai kurung kurawal, di 15 dulu, terus 75, terus 195, dan 255. Nah, nanti tergantung soal aja ya, menyesuaikan bisa pakai 360 atau 2pi. Setelah kalian tadi melihat video penjelasan singkat dari dasarnya materi ini, kita langsung ke jenis soalnya ya. Contoh soal yang pertama,
cos X min 15 sama dengan setengah akar 3 untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 360. Ingat ya tadi rumus untuk cos. Jadi rumus yang pertama itu adalah X sama dengan alfa plus 360 dikali K kan. Sama rumus yang kedua yaitu X sama dengan min alfa plus 360 kali K. Oke, kan ini berlaku untuk cos X sama dengan cos alfa bukan? Cos X sama dengan cos alfa. Nanti ini akan jadi X nya. Nanti ini kita cari cos yang bernilai setengah akar 3. Taruh sini aja deh. Ini kan cos X min 15 sama dengan cos berapa yang bernilai setengah akar 3? Yaitu cos 30 ya. Cos 30. Langsung masukkan ke rumus ini. Berarti nanti X nya jadi X min 15 ya. Ini sih X. Nah, masuk ke rumus jadi X min 15 sama dengan alfanya yaitu 30 plus 360 kali K. Biar X nya sendirian, maka X sama dengan 30 pindah jadi plus 15 plus 360 kali K. Maka X sama dengan 45 plus 360 K. Udah paling sederhana ya. Langsung kita masukkan saat K sama dengan 0. Maka X nya sama dengan 45 ya. K sama dengan 1 jelas lebih. Batasnya sih ini udah 360. Tidak memenuhi ya, lebih. Langsung ke yang kedua. X nya itu X min 15. X min 15 sama dengan min alfa min 30 ya. Plus 360 kali K. Maka X sama dengan min 30 plus 15 plus 360 kali K. Maka X sama dengan min 15 plus 360 kali K. Oke, untuk K sama dengan 0, maka X nya sama dengan min 15 ya. Terus K sama dengan 1, maka X nya sama dengan min 15 plus 360. Berarti di sini berapa ya? Ini 5 4 3, itu 345 ya. 345. Terus kalau K sama dengan 2 udah jelas lebih banyak banget ya. Intervalnya kan 0 sampai 360. Ini kan min, berarti ini tidak memenuhi. Nah, kurang dari 0 sih. Berarti yang memenuhi ini ya 345 sama 45. Berarti himpunan penyelesaiannya jangan lupa tulis pakai kurung kurawal dari yang paling kecil ya, 45, 45 dan 345. Kita ke contoh soal nomor 2. Sin kuadrat X min 2 sin X min 3 sama dengan 0 untuk interval 0 sampai 360. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, atau mungkin ada soal terus setelah diubah pakai identitas trigonometri akan membentuk seperti persamaan kuadrat seperti ini, nanti kalian bisa menyelesaikannya dengan pakai faktoran ya, kayak nyelesain persamaan kuadrat biasa. Nah, agar lebih enak, kita bisa misalkan dulu, misalkan A sama dengan sin X. Boleh A, B, C dan seterusnya ya, bebas variabelnya. Nanti jadi A kuadrat min 2A min 3 sama dengan 0. A kuadrat min 2A min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan jadi A min 3 A, benar ya? A min 3 A plus 1 sama dengan 0. Ini kalau dikali hasilnya min 3, kalau dijumlah hasilnya min 2 kan. Terus maka A sama dengan 3 atau A sama dengan min 1. Lalu kita kembalikan. A sama dengan sin X ya. Berarti nanti sin X sama dengan 3 atau sin X sama dengan min 1. Yang ini tidak memenuhi karena nilai sin ya, nilai minimum sin itu min 1 dan nilai maksimumnya itu adalah 1. Jadi kalau kurang dari min 1 atau lebih dari 1 itu tidak memenuhi. Berarti ini memenuhi ya. Jadi nanti kita bedah. Sin X sama dengan min 1. Nah, sin X sama dengan min 1 bernilai min, berarti nanti bisa pakai kuadran 3 agar sin bernilai negatif. Berarti kan kalau sin X sama dengan min 1 kita bisa pakai ini ya, kuadrannya saya tuliskan aja. Ini semua sindikat tanah kosong. Misalnya gini.
Nanti ini pakai 360, ini 180. Kita pakai ini aja yang horizon. Nanti 180 tambah sini yang bernilai 1 yaitu 90 ya. 90 jadi berapa ini? 270. Jadi maka sin X sama dengan sin 270. Oke. Langsung masukin ke rumus sin ya. Berarti rumus yang pertama adalah X sama dengan alfa plus 360 kali K. Rumus yang kedua adalah X sama dengan 180 min alfa plus 360 kali K. Maka X sama dengan 270 plus 360 kali K. Kalau yang ini selesai ini dulu aja deh. Udah sederhana kan? Kita misalkan K sama dengan 0, maka X sama dengan 270. Kalau K sama dengan 1 jelas lebih ya, intervalnya kan sampai 360 ya. Tidak memenuhi. Lanjut yang ini. Kita masukin ke sini jadi X sama dengan 180 min 270 plus 360 kali K. Maka X sama dengan negatif berapa nih? 90 ya. Plus 360 kali K. Kalau K sama dengan 0 jelas tidak memenuhi ya, karena X nya nanti jadi min 90. Kalau K sama dengan 1 nanti X nya bisa jadi 360 kurangi 90 ya, plus 360 berapa? Coba 270. Saat K sama dengan 2 lebih ya, lebih tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaian satu ini kembar. Kalau kembar tulis satu aja nggak apa-apa. Maka himpunan penyelesaian dari soal ini adalah 270 derajat. Lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Jadi soal nomor 3, akar 6 sin X plus akar 2 cos X sama dengan 2 untuk X interval 0 sampai 360. Nah, kalau kalian nemuin soal berbentuk seperti ini, A sin X plus B cos X sama dengan C, maka nanti kalian nyelesainnya kayak gini nih. Yang untuk pertama kita cari K. K ini bukan K untuk kelipatan yang tadi ya, ini K beda lagi. Ada rumusnya, nanti saya jelaskan sambil nyelesain soal ini. Nah, K itu rumusnya adalah A kuadrat plus B kuadrat. A nya ini berarti ini ya koefisien dari X, dari sin X maksud saya. Berarti A nya adalah akar 6. Akar 6 kuadrat yaitu 6 plus B ini berarti akar 2 ya. Akar 2 kuadrat jadi 2. 6 tambah 2 itu akar 8. Akar 8 itu jadi 4 kali 2 jadi 2 akar 2. Seperti ini. Lanjut. Berarti sudah cari K, kita cari sudut theta pakai rumus tan theta. Tan theta kan A per B. Ini koefisien dari sin dibagi koefisien dari cos ya. Itu akar 6 dibagi akar 2 sama dengan akar 3. Maka tan theta sama dengan tan berapa ya? Nah, apabila ini kan nilai A nya positif ya, B nya positif, berarti kita mainan kuadran aja. Berarti ketika sin koefisien dari sin X sama cos X ya, cos X, nah mainan kuadran. Saat koefisien dari sin X itu adalah positif dan koefisien dari cos X adalah positif, maka nilai tetanya itu nanti di kuadran 1. Kuadran 1. Nah, ketika sinnya itu negatif dan cosnya itu positif, koefisiennya ya. Nah, ini kira-kira di kuadran mana coba? Saat sinnya negatif, cosnya positif. Jelas di kuadran 4 ya, karena kuadran 4 punya cos kuadran 4. Nah, saat sinnya positif dan cosnya negatif, saat ininya positif nanti cosnya negatif, misalkan akar 6 sin X min akar 2 cos X. Nah, nanti nilai theta ini pakai kuadran berapa coba? Kuadran 2. Jelas ya, punya sin, semua sindikat tanah kosong. Nah, saat sinnya itu negatif dan cosnya negatif, maka ini jelas punya kuadran 3 ya, punyanya si tan, yaitu kuadran 3 punya si tan ya. Misalkan contoh soalnya adalah min akar 6 sin X min
akar 2 cos X sama dengan 2. Seperti itu. Mudah bukan? Berarti ini kan positif semua. Berarti tan theta yang nilainya akar 3 tapi di kuadran 1. Di kuadran 1. Karena positif semua sih, yaitu tan berapa coba akar 3? 0, 0. Terus tan 30 itu sepertiga akar 3. Habis itu tan 45 itu 1. Tan 60 akar 3. Terus tan 90 tak hingga ya. Berarti tetanya adalah 60. Nah nanti kita masuk ke rumus ini nih. Rumus sudah pakai ini sama ini. Masuk ke rumus K cos NX min theta sama dengan C. Ini rumus. Nah, sudah masukin. Ini adalah 2 akar 2 cos. Nah, NX itu lihat sini ya, menyesuaikan. Misalkan di sini adalah sin 2x, berarti n-nya adalah 2, berarti di sini 2x. Kalau di sini 3x, sini juga 3x. NX-nya itu jadi 3x, oke? Tapi ingat ini harus sama. Kalau nggak sama nggak boleh dihitung pakai cara ini. Ini kan kebetulan sama-sama x. Misalnya sama-sama 2x juga nggak apa-apa. Nanti di sini masukin 2x. Seperti itu, karena ini x aja, berarti ini tulis aja x min tetanya yaitu 60. Sama dengan c-nya yaitu 2 ya. Ini sih a sin x plus b cos x sama dengan c-nya 2. Terus kita sederhanakan jadi cos x min 60 sama dengan pindah ruas jadi 2 per 2 akar 2. Coret-coret jadi 1 kan. Cos x min 60. Ingat yang namanya nyebut nggak boleh akar, maka kita rasionalkan. Jadi cos x min 60 sama dengan setengah akar 2. Oke, nah kalau udah bentuk seperti ini nanti kita hitung pakai rumus yang biasa. Ini hapus dulu. Lanjut ke sini ya. Nih cos x min 60 sama dengan setengah akar 2. Berarti kita selesaikan aja. Cos x min 60 sama dengan ini setengah akar 2 itu cos 45 ya. Cos 45. Masuk ke rumus. Untuk rumus yang pertama, x sama dengan alfa plus 360 kali k. X-nya itu yaitu x-nya yang ini ya. X min 60 sama dengan alfanya 45 plus 360 kali k. Maka x sama dengan 45 tambah 60 pindah ya plus 360 kali k. Maka x sama dengan 45 tambah 60 yaitu 105 plus 360 kali k. Saat k-nya sama dengan 0 maka x-nya sama dengan 105. Saat k-nya sama dengan 1 jelas lebih ya. Karena batasnya itu adalah ini sih 0 sampai 360. 360 tambah 105 kan banyak. Lebih dari ini. Jadi ini tidak memenuhi. Lanjut ke rumus yang kedua. Tuh, taruh mana nih? Taruh sini aja deh. Oke, berarti di sini ya x sama dengan min alfa plus rumusnya ya. Tadinya plus jadi min, ada dua rumusnya. Min alfa plus 360 kali k. Maka x-nya nyesuaiin ini aja jadi x min 60 sama dengan min alfa berarti min 45 plus 360 kali k. Maka x sama dengan min 45 plus 60 plus 360 kali k. Kok plus 60 ini pindah loh. Maka x sama dengan 15 ya benar ya. 45 jadi 60 plus 360 kali k. Berarti saat k sama dengan 0 langsung aja ya. Maka x sama dengan 15. Saat k sama dengan 1 jelas lebih ya. Lebih jadi tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaian itu adalah 15 dan 105. Penulisannya jangan lupa HP kurung kurawal dari yang terkecil 15 105 harus kurung tutup kurawal. Jawabannya adalah ini ya, himpunan penyelesaiannya 15 dan 105. Selanjutnya ke contoh soal yang keempat. Ada soal 2p cos x plus p plus 1 sin x sama dengan 3p plus 1. Agar dapat diselesaikan maka p. Nah, untuk bentuk soal a sin x plus b cos x sama dengan c. Agar untuk bentuk soal seperti ini ya, agar bisa diselesaikan itu punya syarat. Syaratnya itu adalah a kuadrat plus b kuadrat harus lebih dari sama dengan c kuadrat. Maka agar barangkali di soal itu ditanya supaya tidak dapat diselesaikan. Kalau tidak dapat diselesaikan berarti lawannya ini. Lawannya ini adalah a kuadrat plus b kuadrat kurang dari c kuadrat. Ini agar dapat diselesaikan. Kalau ini agar tidak dapat ya. Langsung
masukin ke syarat ini aja. Berarti yang sebagai A ini ya, P plus 1 kuadrat plus, karena koefisien dari sin X, plus ini P kuadrat jadi 2P kuadrat kan, lebih dari sama dengan 3P plus 1 kuadrat. Lalu kita kuadratin kedua ruas, ini jadi P kuadrat plus 2P plus 1 plus 4P kuadrat lebih dari sama dengan 9P kuadrat plus 6P plus 1. Saya harap kalian sudah lancar ya dalam mengalihkan kuadrat seperti ini. Awas aja kalau P plus 1 kuadrat itu sama aja P kuadrat plus 1. Ingat yang kali ini satu-satu. Langsung kita operasikan jadi 5P kuadrat plus 2P plus 1 lebih dari sama dengan 9P kuadrat plus 6P plus 1. Terus nanti kita pindah ruas. Yang pindah ini aja lah. Di 0 lebih dari sama dengan 9P kuadrat min 5P kuadrat plus 6P min 2P plus 1 min 1. Ini min 1 pindah ya. Plus 1, ini min 1 pindah. 2P pindah jadi min. 5P pindah jadi min. Di 0 lebih dari sama dengan 9 kurang 5 yaitu 4P kuadrat plus 4P. Ini 0 ya. Kita balik aja biar gampang. Jadi 4P kuadrat plus 4P kurang dari sama dengan 0. Balik ya. Terus bagi 4 semua jadi P kuadrat plus P dari sama dengan 0 biar enak. Biar enak faktorinnya ya. Langsung kita faktorin, P nya kita keluarkan jadi P kuadrat, P nya keluar jadi P aja. Terus P nya keluar jadi 1. 0, maka P sama dengan 0 atau P sama dengan min 1 ya. Lalu kita pakai garis bilangan karena ada dua jawabannya sih. Ini 0 salah. Ini min 1. Ini diarsir ya karena ada sama dengannya. Ini 0 lah, seperti ini. Lalu kita uji titik. Berarti pakai 1 aja. 1 saat 1 itu berarti 1 positif ya. Ini positif. Ini negatif, ini positif. Karena ini kurang dari sama dengan, berarti ambil yang negatif kan di interval yang di tengah yaitu min 1 saat P nya itu lebih dari sama dengan min 1 atau kurang dari sama dengan 0 agar ini dapat diselesaikan. Mudah bukan? Oh ya, buat teman-teman misal ada contoh soal lagi tentang persamaan trigonometri tapi belum saya bawakan, bisa kalian request aja lewat Instagram saya ya di @indonesia_belajar13 atau IG pribadi saya juga nggak apa-apa di @alwi_dj. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.